Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina. Allahumma ansurna wal muslimin al madlumin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma fatna umur sya'bina wa baladina ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang maha mulia, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, rakyat dan bangsa kita, amin ya rabbal alamin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tolong kita dan saudara-saudara kita, khususnya yang terzolimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita di pagi hari ini, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, pagi ini kita buka sesi tanya jawab. Semoga Allah memberikan keberkahan dan taufiknya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustadz dan keluarga serta tim serta seluruh kaum muslimin, amin wa iyyakum. Begitu juga yang bertanya. Jazakallahu khair atas semua ilmu yang telah diberikan. Semoga Allah berikan keberkahan dan Allah balas dengan surganya, amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga dengan yang bertanya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana penjelasan bahwa untuk bisa bertahan dalam bersabar kita harus ikhlas dalam bersabar? Bagaimana caranya agar kita bisa ikhlas dalam bersabar? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hal ini sudah dijelaskan oleh para ulama kita, sebagaimana mereka sampaikan bahwa as-sabru lillah, sabar karena Allah subhanahu wa ta'ala, an yakuna al-ba'ithu ala sabr mahabbat Allah. Dasar kita bersabar itu karena cinta kita kepada Allah, wa iradata wajhihi, dan mengharapkan wajahnya, wa taqarruba ilaihi, dan ingin mendekat kepada Allah, la li idharihi quwwata nafsi, bukan untuk menunjukkan saya kuat, saya bisa, wal istihmadi ila al-khalqi wa ghairi dhalika min al-aqrad. Jadi hadirin Allah muliakan, tujuannya itu bukan hal-hal duniawi atau bukan hal-hal seperti yang semisal dengannya, karena inti karena Allah subhanahu wa ta'ala bahwa al-ba'ith, bahwa dasar yang melatar belakangi pendorong itu adalah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan demi yang lain. Karena banyak kita bertahan itu karena faktor duniawi. Jadi bukan untuk menunjukkan kekuatan, bukan untuk dipuji oleh pihak lain, bukan untuk pembuktian diri bahwa saya bisa bertahan, saya akan buktikan bahwa saya akan berhasil atau saya berhasil dan lain-lain, atau ambisi ingin mendapatkan hal tertentu dari dunia
saya harus sabar karena ini satu-satunya cara saya mendapatkan posisi tersebut, atau kalau saya nggak sabar nanti gimana uang saya dan seterusnya. Yang melatar belakang kita sabar dan tujuan kita sabar adalah mencintai Allah dan mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, dan ingin mendekat kepada Allah Tabaraka wa taala. Ingin mendekat kepada Allah Tabaraka wa taala. Itu membuat kita sabar. Jadi itulah sabar karena Allah dan keikhlasan dalam kesabaran. Allah taala misalnya. Dan banyak doa. Gimana cara biar ikhlas? Banyak doa. Minta kepada Allah, isti'anah billah. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Lalu terus evaluasi diri. Lalu pelajari dan renungkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu poin penting dalam kesabaran. Allah taala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati seluruh ulama, Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, seluruh tim, dan seluruh umat muslim di dunia. Amin wa iyyakum. Dan begitu juga bagi yang bertanya. Izin bertanya, saya wanita usia 26 tahun. Sebulan ini saya sedang galau tentang pekerjaan saya yang setelah saya nilai dari banyak sisi, banyak kontrak yang tidak sesuai syariat. Saya berusaha istikharah selalu dan qadarullah akhir bulan lalu kena layoff. Alhamdulillah saya bebas dari pekerjaan tersebut. Namun di sisi lain saya bingung sebagai tulang punggung bagaimana menghidupi keluarga. Sudah berusaha apply pekerjaan lain tapi belum berjodoh. Di sisi lain saya juga bertanya-tanya apa mungkin rezeki saya agak seret karena keluarga saya tidak pernah ibadah. Bahkan yang wajib saja ditinggalkan. Saya bingung, sudah berusaha semaksimal mungkin mengajak dan mendoakan keluarga hingga detik ini. Tapi saya juga berusaha menenangkan diri bahwa ini semua ujian dan salah satu takdir yang diberikan Allah. Di sisi lain juga sebagai perempuan saya minder. Selain minder dari finansial, saya minder dari keluarga juga. Dari segi ilmu agama saya juga belum seberapa. Saya berusaha taubat, ikut kajian Riyadhus Shalihin dan kajian Ahad pagi untuk memperbaiki diri. Saya juga takut sebagai perempuan nanti tidak bisa mendapatkan sosok suami yang baik dari segi akhlak maupun agamanya, karena saya merasa track record saya dan keluarga saya tidak sebaik itu. Sedangkan mencari pasangan perlu yang sekufu dan sesuai kebutuhan. Mohon bimbingannya Ustaz, nasihat apa yang bisa saya lakukan agar lebih tenang dan sabar menjalani semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kembali kepada tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah ahkamul hakimin, Allah pemutus yang paling bijak. Dan Allah asyakur, Allah asyakur. Jadi hadirin Allah muliakan, Allah yang paling baik dalam mengapresiasi sesuatu. Dan Allah sudah mengatakan bahwa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar partikel terkecil, maka dia akan mendapatkan ganjarannya. Jadi jangan pernah merasa
diri ya. Kalau rendah hati harus, tapi kalau sampai pada minder, enggak. Kita harus merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita seorang hamba, tapi bukan minder, dan track record kita yang tidak baik masih bisa kita perbaiki, apalagi usia baru 26 tahun. Terus belajar beramal dan punya lingkungan yang baik, punya lingkungan yang sehat. Dan kalau sampai sekarang jodoh yang di atas level kita belum ada misalnya, atau yang sekufu itu belum ada, dan kita merasa karena kualitas kita masih belum baik, bukan sekufu yang dengan kufunya baik gitu loh. Sebenarnya wanita itu sekufu, gini loh, sekufu itu parameternya wanita. Sekufu itu parameternya wanita. Jadi kalau wanita itu nilainya ya, kalau pakai nilai total values-nya itu 6 atau 7, saya 7 lah, 7 maka hendaknya dia mencari pasangan minimum 7 atau ke atas lebih afdal lagi. Kalau bisa dapat 8, 9, 10, yaitu nikmat dari Allah SWT dan anugerah dari Allah SWT. Tapi minimum itu 7. Jangan laki-laki yang nilainya 6 atau 5 atau 4 dan seterusnya. Nah, tapi kalau seorang wanita saya ingin dapat di atas agar bisa bimbing saya dan seterusnya. Dan kan memang nggak mudah dalam semua bidang kan, nyari sesuatu yang ada di yang rendah lebih mudah daripada mencari sesuatu yang lebih tinggi, atau yang selevel aja nggak mudah, apalagi di atas level kita. Maka mulailah dengan teman-teman yang berkualitas. Jadi kalau nyari suami tentu saja lebih sulit. Mulai dengan lingkungan dan teman-teman dan sahabat yang punya kualitas keimanan yang baik, karena berinteraksi dengan mereka akan mengupgrade kita. Berinteraksi dengan mereka akan meningkatkan kualitas kita, dan kalau kualitas kita meningkat, semoga itu adalah ikhtiar Allah memudahkan jodoh kita. Allah Ta'ala bisa. Dan minder itu penyebabnya karena kita punya PR dalam mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang kedua, evaluasi pandangan kita terhadap dunia. Karena secara umum orang minder itu karena membanding-bandingkan, dan yang dibanding-bandingkan adalah urusan dunia. Membanding-bandingkan dalam urusan dunia. Saya nggak sekaya dia, pekerjaan saya nggak sebagus dia, kendaraan saya nggak sebagus dia, pakaian saya nggak sebagus dia, fisik saya nggak secantik dia, tas saya nggak semahal dia, saya nggak sepintar dia. Semua dunia. Atau casingnya membandingkan secara agama, tapi hakikatnya itu dunia juga. Misalnya ilmu agama saya nggak sebaik dia, jadi saya minder.
Jadi benar yang dikomparasikan ilmu agama, tapi cara menilai ilmu agama itu pakai kacamata dunia, itu poin. Karena kalau kita pakai kacamata tauhid, apa yang harus dihindari? Justru kita senang kalau ketemu orang yang ilmu agamanya lebih tinggi. Sebagaimana kata para ulama, apabila bertemu dengan orang yang ilmu agamanya lebih tinggi, fahadha yaumu ghanimatihi, kata para ulama. Itu hari panen dia, senang banget. Orang tuh kalau bukan minder, ketemu orang yang ilmu agamanya tinggi itu, ini ghanimah. Ini ghanimah, ini hari panen. Makanya sama misalnya bisa tadi dia ingin menikah dengan laki-laki yang ilmu agamanya tinggi, bukan aduh aku minder sama calon suamiku karena ilmu agamanya tinggi banget, bukan begitu. Justru kata para ulama itu ghanimah. Allah takdirkan dapat laki-laki seperti itu panen di dunia, panen di akhirat. Jadi ketemu dengan orang yang ilmu agamanya di atas kita, baik itu berkaitan dengan pertemanan atau pernikahan, maka itu ghanimah. Itu ghanimah. Itu panen, dapat ghanimah gitu, dapat nikmat yang sangat besar. Lalu kata para ulama, kalau bertemu dengan orang yang ilmu agamanya selevel, fahadha yaumu mudzakaratihi, itu waktunya berdiskusi, mudzakarah, brainstorming, saling berbagi ilmu, gitu loh. Dan kalau ketemu orang yang ilmu agamanya di bawah, itu waktunya kita men-sharing ilmu. Jadi nggak ada istilah minder, nggak ada istilah sombong, nggak ada istilah show of force atau membanggakan diri atau menampilkan kehebatan. Enggak. Ilmu itu kalau sudut pandang kita ke ilmu agama itu benar. Itu jadi kalau membanding-bandingkan, iya tapi ilmu agamanya udah tinggi, aku kan nggak bisa apa-apa, aku minder segala macam. Itu sebenarnya kita masih pakai kacamata dunia dalam menilai ilmu. Padahal harusnya kita menggunakan kacamata iman dalam menilai ilmu. Makanya kan para sahabat nggak minder. Arab Badui itu, Arabi nggak minder, gitu loh, nggak minder. Dan para sahabat senang kalau Arabi itu atau Arab Badui itu bertanya, senang, nggak diremehkan, ini kok pertanyaan gini ditanyain, enggak, senang mereka dapat ilmu, gitu. Karena pertanyaannya polos-polos, suka ajaib-ajaib dan begitu. Mereka tuh senang, bukan minder atau apa, enggak. Karena sekali lagi karakter ilmu agama itu bukan alat pameran, bukan alat untuk menjatuhkan orang, bukan alat untuk bukan alat untuk memamer-pamerkan kemampuan. Ilmu agama itu adalah jalan mengenal Allah, dekat sama Allah, mencintai Allah, dan beribadah dan menghamba kepada Allah dan menjaga diri dari kesyirikan. Itu ilmu agama. Jadi bukan untuk mengkomparasikan, banding-bandingkan dengan yang lain. Itu yang perlu kita renungkan, hadirin. Dan di sebagian kasus kegagalan wanita mendapatkan suami yang berkualitas ini gara-gara mindernya ini, bukan karena kualitasnya, tapi karena keminderannya. Bukan karena kualitas, bisa jadi kualitasnya bagus atau ya lumayan lah gitu loh, atau
nggak belum ideal tapi masih bisa berkembang, tapi karena dia minder, stagnan. Makanya kan kata Mujahid, la yata'lamul ilma mustahin wala mustakbir. Tidak akan belajar orang yang minder dan orang yang sombong, nggak akan belajar, nggak akan berhasil. Orang yang minder dan sombong nggak akan pernah berhasil. Itu boy, nggak akan pernah berhasil. Jadi itu yang perlu kita. Jadi yang perlu diobati, yang perlu diperbaiki bukan track record kita yang ke belakang. Ya udah, track record ya track record, tapi mentalitas kita. Jadi yang perlu difokuskan tuh bukan track record ke belakang, tapi mentalitas kita. Mindernya kita itu masalah. Itu poin. Dan ada banyak contoh di kehidupan. Itu waktu sekolah dulu, ada banyak orang tuh waktu sekolah nilainya, rankingnya di belakang. Setelah lulus dan reunian, orang sukses deh, orang berhasil. Dan orang-orang kayak gitu punya mentalitas yang baik dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa bangkit. Gitu loh. Dan ketidakmaksimalannya waktu itu dijadikan pelajaran dan dijadikan pengalaman, bukan diratapi, membuat dia nggak pede, minder, enggak. Jadi itu hal yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala misal. Sehingga kalau ingin punya suami yang berkualitas baik, maka perbaiki diri. Dan jangan minder. Susah. Karena laki-laki yang berkualitas itu juga menilai, dan penilainya tajam. Dan kalau melihat calon atau calonnya minder, itu menjadi catatan besar. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, khususnya Imam Nawawi, serta Ustadz, beserta keluarga, tim, dan semuanya. Amin wa iyyakum. Begitu juga dengan yang bertanya. Semoga Allah menganugerahkan kesehatan, kesabaran dalam berdakwah, kepanjangan umur, keberkahan umur, rezeki dan ilmu kepada Ustadz dan tim. Amin wa iyyakum. Begitu juga yang bertanya. Juga semoga para audiens diberikan hidayah untuk terus belajar, istiqomah, memperbaiki diri. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, perkenalkan, saya wanita usia 28 tahun yang alhamdulillah diberi amanah menghidupi kedua orang tua dan 4 adik. Sejak jadi pencari nafkah full, Masya Allah rezeki terus mengalir. Saya sekarang bekerja sebagai freelance untuk beberapa klien luar negeri. Tapi akhir-akhir ini saya takut kena istidraj. Allah memberikan saya pendapatan lebih dari cukup. Tapi saya jadi was-was, takut sebenarnya itu ujian kesenangan sebelum saya dihukum. Istidraj ya. Akhirnya saya melepas beberapa klien dan pendapatan sekarang ngepas untuk biaya keluarga dan pribadi saja. Tapi sedekah saya malah berkurang dan jadi pikir-pikir, plan saya apakah tanda rizki itu istidraj dan bagaimana cara menghindarinya supaya saya bisa berhati-hati dan tidak terlena. Saya juga pernah dianggap keduniawian sama mantan orang yang mau berproses menikah dengan saya. Padahal saya kerja keras karena ingin memastikan keluarga cukup, adik tetap bisa sekolah, bisa mendanai komunitas, dan lebih banyak sedekah. Jazakallahu khairan. Semoga Allah dan tim diridhoi dan dijaga Allah Subhanahu wa taala dalam jalan dakwah, diberkahi keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah muliakan, yang perlu kita camkan bersama-sama,
Jika apakah tanda mohon maaf. Jika sebatas punya rizki yang lapang dan punya banyak uang dinamakan istidraj dan keduniawian, lalu bagaimana dengan Nabi Sulaiman? Bagaimana dengan Nabi Daud? Bagaimana dengan Nabi Yusuf ketika memiliki posisi tinggi di Mesir? Bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala? Jadi bagaimana dengan Nabi-Nabi terus alaihi wassalam, dan bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq? Bagaimana dengan Khulafaur Rasyidin? Itu bukan hanya uang, itu kekuasaan. Jadi ini yang perlu didudukkan. Istidraj itu sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Dan ketika mereka lupa, mereka lalai. Lupa di sini bukan lupa nggak sengaja, mereka sengaja melupakan itu loh. Ketika mereka sengaja melupakan peringatan yang telah diberikan, mereka sengaja melupakan ibadah, nggak perhatian sama ibadah, melalaikan ibadah, nggak mau belajar, sibuk gitu loh. Karena sekarang kerjanya udah padat, jadi nggak sempat ngaji lah, nggak ada waktu untuk ngaji lagi, untuk belajar, untuk ibadah, untuk takarub sama Allah. Ketika itu mereka sengaja lupakan dan tinggalkan, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kita buka semua pintu-pintu dunia. Itu Pak. Jadi ketika mulai melalaikan sholat, bahkan mulai nggak sholat, sholatnya bolong-bolong, yang tadinya 5 waktu plus plus sholat sunnah, mulai sholat sunnah ditinggalkan, lalu sholat 5 waktu jadi 4 waktu, jadi 3 waktu, bolong-bolong nih, lalu nggak sempat ngaji lagi, duduk di kajian lagi, lalu dan lain sebagainya. Allah dilupakan. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ternyata rizkinya semakin lapang. Nah itu istidraj. Ketika kita lupain Allah, justru rizki kita semakin lapang, atau uang kita semakin lapang, dunia kita semakin dapat. Itu yang namanya istidraj. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Bukan sebatas dibukakan rizki, tapi ada 2 unsur. Pertama, lupa sama Allah, atau melalaikan hak Allah, lebih tepatnya melalaikan hak Allah, dibarengi dengan rizki terus mengalir bahkan semakin besar. Itu namanya istidraj. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baktatan fa idza hum mublisun. Sehingga begitu mereka tenggelam dalam euforia dari apa yang Allah bukakan dari pintu-pintu rizki dunia, akhadnahum baktatan, kami ambil secara seketika, gitu loh. Kami ambil secara seketika, dan mereka terpukul dan diam, putus asa. Itu yang namanya istidraj. Itu yang namanya istidraj. Itu poin. Itu istidraj. Dan hal itu diperkuat atau diperjelas oleh Nabi SAW dalam hadis. Simak baik-baik. Ini seperti ayat tadi, tapi yang tadi firman Allah, sekarang hadis Nabi SAW. Idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ala ma'asih ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Apabila Anda melihat Allah memberikan dunia kepada seseorang, Allah memberikan dunia yang dia inginkan, yang dia incar, yang dia cita-citakan kepada seseorang di atas maksiat orang tersebut.
Jadi orang ini maksiat terus, nggak ibadah, nggak bertauhid, bahkan melakukan kesyirikan, nggak sholat dan sebagainya. Tapi dunia dibuka, dan apa yang dia cita-citakan dapat, yang apa cita-citakan dapat, yang dicita-citakan dapat dari semua, dari segi dunia dapat. Fa inna ma huwa istidraj, itu yang namanya istidraj. Istidraj itu maksiat bergabung dengan makmurnya secara dunia, itu istidraj. Tadi lupa, melalaikan Allah dan pintu dunia dibuka, itu istidraj. Maksiat tapi fasilitas dunia tetap dapat, itu istidraj. Adapun ini kalau sebatas keadaan yang disampaikan, itu bukan istidraj. Bahkan itu bisa jadi rizki yang baik kalau penanya bertakwa. Itu poin. Boleh nggak kita kurangi? Ya boleh-boleh aja, selama semua hak itu terpenuhi. Yang nggak boleh itu kalau kita nggak ambil, akhirnya kita nggak menunaikan kewajiban kita, dan kita nggak menunaikan hak yang menjadi tanggung jawab kita. Misalnya seseorang nggak mengambil klien di depan mata dia, dan itu halal. Karena dia nggak ambil, dia nggak bisa kasih nafkah istri atau anaknya, itu nggak boleh. Itu haram kan, karena dia nggak bisa menafkahi. Tapi kalau masih bisa menafkahi, itu pilihan hidup. Cuman konsekuensinya kita nggak bisa berbuat banyak, kita nggak bisa bermanfaat bagi banyak orang, dan itu konsekuensi yang berat juga. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW bersabda, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Di antara atau orang yang paling Allah cintai, salah satu sifatnya adalah paling bermanfaat bagi manusia. Paling bermanfaat bagi manusia. Ustaz, tapi sebagian ulama ada yang memilih hidup miskin. Iya. Sebagian ulama memilih hidup miskin, pilihan. Seperti Imam Ahmad misalnya. Tapi mereka tetap mendapatkan hadis ini dari jalur ilmu. Jadi mungkin mereka nggak punya uang untuk mereka bagi-bagikan, tapi mereka punya ilmu yang sampai hari ini tetap dinikmati. Jadi mereka sangat bermanfaat bagi umat, bahkan miliaran umat dengan ilmunya. Nah, ada sebagian kita ilmu nggak punya, andalannya cuman harta. Lalu dia memilih opsi itu, boleh, tapi dia akan kehilangan ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah cintai, salah satu sifatnya yang paling bermanfaat bagi manusia. Itulah. Yang paling bermanfaat bagi manusia. Dan orang tuh beda-beda. Ada orang yang Allah kasih dengan ilmu dan harta dan tenaga, jadi dia bisa kasih semuanya. Ada orang hanya Allah kasih ilmu aja, tapi dengan ilmu itu dia bermanfaat bagi miliaran manusia. Ada orang Allah nggak kasih ilmu, tapi Allah kasih harta. Nah, dengan harta itu dia berikan. Ada orang Allah nggak kasih ilmu, nggak kasih harta, tapi Allah kasih tenaga. Jadi dia jungkir balik dengan tenaganya dan seterusnya. Nah, ini coba kita renungkan. Jadi kalau kita, tenagaku pas-pasan gitu loh. Terus ilmu aku juga pas-pasan lah untuk diri aku sendiri misalnya. Nah, Allah kasih aku tuh rezeki yang banyak. Maka manfaatkan rezeki itu untuk bermanfaat bagi banyak orang, banyak manusia. Itu poin besar. Nah, kalau kita memutuskan untuk enggak, konsekuensinya kita nggak bisa bermanfaat banyak bagi manusia. Sedangkan sifat yang membuat orang dicintai oleh Allah
dan paling dicintai Allah, ahabbun nasi ilallah, yang paling Allah cintai. Ini kan presisius banget, yang paling Allah cintai, yang paling bermanfaat bagi manusia, yang paling bermanfaat bagi manusia. Itu yang harus kita renungkan. Dan ini hadis yang harus menjadi salah satu pondasi orang ketika dia ingin sukses di dunia, sehingga dia gunakan kesuksesannya untuk kemanfaatan dan maslahat masyarakat dan umat. Gitu. Saya ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin dicintai oleh Allah Subhanahu, dan salah satu hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika suatu kaum enggan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, maka mereka akan dicegah dari mendapatkan hujan dari langit. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudaraku, sudahkah ketenangan hidup hadir di keluarga kita? Kala banyak badai keuangan melanda keluarga kita, pernahkah bertanya, adakah hak orang lain yang tertahan dalam harta kita? Kala hujan tak lagi menyejukkan suatu masyarakat, mungkin bukan karena kerusakan lingkungan, tapi karena enggan mengeluarkan zakat dari harta mereka. Sudahkah kita menunaikan kewajiban zakat kita? Sejatinya, zakat menjaga harta yang Allah titipkan bagi kita dan keluarga. Tunaikan zakat, semoga Allah membersihkan jiwa dan harta, memberi ketenangan hidup keluarga kita, serta menebarkan kebaikan. Sampaikan zakatmu kepada kerabat dan lingkungan terdekat, atau insya Allah bisa melalui Las Muhajir di nomor rekening Bank Syariah Indonesia 111109136 atas nama Las Muhajir.